Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Suandi, NIM 19045119. Baiklah, saya ingin menjelaskan mengenai iklim suatu negara sebagai faktor politik. 1. Iklim dapat mendorong dan membatasi. Kehidupan manusia bertalian dengan iklim dengan berbagai cara. Iklim menentukan jenis-jenis pangan yang diusahakan melalui pertanian setempat. Iklim juga mempengaruhi gaya hidup manusia. Kekuasaan politik ternyata juga bertalian dengan iklim wilayah yang fungsinya positif. Jadi, bukanlah suatu kebetulan bahwa kebanyakan bangsa-bangsa yang progresif bertempat tinggal di wilayah-wilayah iklim sedang. 2. Iklim dingin. Zona iklim yang terlampau dingin kedapatan di wilayah sekitar kutub dan pegunungan-pegunungan tinggi. Daerah ini pada umumnya tanahnya dingin, beku, karena tertutup oleh salju dan es. Wilayah padang rumput yang disebut tundra tak dapat menampung penduduk banyak dan hanya dimanfaatkan untuk berternak rusa kutub. Di samping wilayah tundra, kita mengenal pula wilayah taiga, yang suhu udaranya tak begitu ekstrim, dinginnya sehingga wilayah berupa hutan-hutan pohon berdaun jarum. Musim dinginnya amat panjang, sedangkan musim bagi kemungkinan tumbuhnya tanaman bahan pangan terlalu pendek, sehingga penduduk juga jarang sekali. 3. Iklim panas. Iklim panas merupakan unsur kedua yang membatasi perkembangan politik. Ini terdapat di sepanjang garis ekuator dan kawasan yang berbatasan dengan itu daerah kutub. Hanya di daerah-daerah pantai dan lereng-lereng pegunungan saja. Karena pengaruh angin laut dan angin gunung, suhunya dapat sedikit sejuk. Di situ, penduduk dapat menyelenggarakan kehidupannya yang layak. Sebagai bagian kedua dari wilayah tropika adalah iklim yang bermusim kering. Penduduk di situ amat padat dibandingkan dengan kawasan lain di bumi, justru paling padat. Hasil pertanian ditanam sebanyak-banyaknya, namun makin ke pinggiran di mana musim keringnya lebih panjang dan curah hujan cenderung langka. Di situ muncul bentang alam berupa stepa atau sabana. Keadaannya dapat menyedihkan bagi penduduk. Bencana gagal panen sering terjadi akibat dari tertundanya turun hujan atau menghilang. 4. Kekeringan. Di bumi kita terdapat banyak wilayah-wilayah yang karena adanya irigasi dapat mendukung penumpukan wilayah penduduk yang padat. Wilayah-wilayah gurun yang ada bahan tambangnya dengan hasil yang banyak dapat melahirkan kekuasaan politik. Misalnya, apa yang telah terjadi dalam sejarah negara Chili dengan pertambangan nitratnya. Contoh lainnya adalah Saudi Arabia, yang pusat negerinya dulu kala berupa kelompok-kelompok Waha atau Oasis. 5. Iklim yang cocok. Suatu tipe iklim baru dapat dipandang cocok bagi kemajuan umat manusia apabila manusianya telah mampu hidup layak dalam kondisi iklim yang bersangkutan. Jadi, wilayah yang paling cocok beriklim sedang yang basah. Wilayah ini terbagi lagi atas dua bagian. 1. Wilayah lintang tengahan, yang suhunya serba sejuk dan terjadi perubahan-perubahan musiman dan badai-badai siklonak. Kombinasi antara dua itu dinilai mendorong perkembangan politik. 2. Wilayah lintang rendahan dan di daratan-daratan tinggi. Contohnya, berbagai republik di benua Amerika Selatan dan Ethiopia di Afrika memperlihatkan perkembangan politiknya sebagai akibat dari lokasinya di low latitude. 6. Homogenitas lawan kompleksitas. Secara umum, dapat dikatakan bahwa homogenitas iklim menguntungkan bagi kesatuan politik suatu nasion. Tetapi sebaliknya, heterogenitas dalam hal iklim, apalagi yang terlalu ekstrim, dapat menciptakan desintegrasi politik di suatu negara. Negara asal yang tak terlalu sempit biasanya memiliki iklim beberapa tipe iklim di dalamnya. Tetapi biasanya pula salah satu tipe iklim, tipe-tipenya serba kompleks, maka terjadilah berbagai macam campuran antar tipe. 7. Iklim yang serba kompleks.
Untuk membahas hal seperti ini, negeri Spanyol menjadi bahan yang menarik untuk ditelaah. Meski Spanyol termasuk salah satu wilayah yang ditaklukkan oleh Romawi, arealnya terlalu sempit untuk mampu mewujudkan kekuatan yang dominan secara klimatis, sehingga dapat menumbuhkan suatu unit politik tersendiri. Di sana ternyata ada berbagai tipe iklim. 8. Iklim dan perperangan. Ditinjau secara keseluruhan dalam sejarah umat manusia, dapat disaksikan bagaimana perperangan itu merupakan bagian dari kehidupan negara-negara dimanapun, juga bahwa iklim merupakan faktor yang penting dari perperangan berdasarkan panjangnya, seluk-beluk pelaksanaannya, dan sukses ataupun gagalnya. Pada masa perang, ternyata iklim harus diperhitungkan baik dari front depan maupun front belakang. Di home front, iklim mempengaruhi kemampuan negara untuk melakukan perperangan, karena hal itu ada pertalian yang erat dengan struktur perekonomian bangsa. Pentingnya peranan iklim pada masa perperangan dunia 1 dan 2 dihayati oleh Amerika Serikat. 9. Climatic timing. Dari uraian di atas, makin dijelaskan bahwa iklim dalam persebarannya serta bervariasi permusimannya sepanjang tahun besar pengaruhnya atas sukses atau gagalnya perperangan, baik bagi pihak penyerbu maupun pihak yang mempertahankan wilayah negerinya. Ahli strategi perperangan harus mengerti mengenai climatic timing. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai iklim suatu negara sebagai faktor politik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.